Saya beriman Islam kok, saya seorang muslimah, maka saya taat sama Allah. Yo, neng kue metu saka ngomah ra nganggo jilbab, neng geger mergo ora nganggo masker. Takutnya sama siapa? Manusia. Loh, jangan tersinggung loh ya sing ngono. Loh, saya sudah bilang saya kesini tidak ngelus-elus, tapi saya kesini untuk apa, Bu? Untuk mensemangati ketaatan kita sama Allah. Banyak di luar sana, Bu, ngaku Islam, ngaku muslimah, Islam bibit lahir, metu saka ngomah, nggak pakai, tidak menutup aurat. Kalaupun ditutup, sing ditutup sirai, karena ngisore ngau katok ketat. Neng ketika maskernya keri weruh polisi geger, kau wis bingung, kaose dunggahke. Kaose dunggahke kene ditutupi udele ketok. Loh, kok Bu Dewi bisa ngomong weruh? Nah, seperti ini Ibu. Maka keimanan ketika kita bikin MOU sama Allah dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tidak hanya pemanis di mulut saja. Tidak hanya aku wis iman kok nang jero ati, tetapi harus dalam perbuatan. Hanya menyembah Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Muni asyhadu alla ilaha illallah, ya, neng masih larang sesaji. Gek larung sesaji ndadak nganggo Al-Fatihah. Junesu. Ana. Ning wong ora teko. Ora ngaji neng KIS. Ora ngaji neng KIS. Ya. Yang digaji di KIS enggak ada yang seperti itu. Insya Allah. Loh, ininya bilang asyhadu alla ilaha illallah. Neng dengan adanya Covid larung sesaji ben Covid lunga. Larung sesajine ana kembang 7 rupa, jajan pasar, ndas wedhus. Kena ngopo ndas wong sing larung rasisan dicekurke? Nganggo maca Al-Fatihah. Bar kuwi tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bagaimana MOU-nya sama Allah? Keimanannya sama Allah bagaimana? Ini Ibu terjadi, ya, awal-awal Covid coba di Solo itu yang geladak, tengah-tengah kayak kembang taman, ngarep balai kota, Tuban kono larung sesaji, Jogja larung sesaji, mana lagi ben Covid-e minggat. Sampai hari ini karena ndase sing larung dung cekurke. Ya, ini. Jadi keimanan tadi, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, ini beriman kepada Allah ini tidak hanya sekedar pemanis di bibir saja. Tidak hanya bilang aku imanku nang jero ati kok, tapi harus diimplementasikan di dalam perbuatan kita. Maka beriman kepada Allah ini harus komprehensif. Bahasa Al-Qur'annya harus kafah.
Dan perintahnya Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu, artinya apa Bu? Ya ayyuhalladzina amanu, disebut enggak orang beriman? Disebut. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang beriman, orang beriman loh Bu, lagi-lagi beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu menyeluruh. Yo cara berpakaiane, yo cara bergaule, yo cara dare, yo cara menata rumah tanggane, yo cara didik anake, yo cara muamalae, ya cara bernegaranya, bermasyarakatnya. Orang mancolo putra mancolo putri mancal-mancal sing dipancal ayat Al-Qur'an. Ya, iki aku gelem kuwi moh. Ayat kuwi aku moh fanatik. Kok kita merasa lebih pintar dari Allah? Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Tapi perintahnya Allah berislam ini harus kafah, menyeluruh di dalam kehidupan kita. Kata, hati, perbuatan itu satu kesatuan. Ya. Tadi saya contohkan, kenapa anak saya sampai sekarang belum dapat hidayah? Karena saya mendidik keimanan, kekristenan sejak kecil. Maka keimanan itu kita ndak bisa bilang, cah cilik durung mudeng agamane, sok ben rak mudeng dhewe. Ndak bisa, Ibu. Dari kecil ketaatan keimanan ini sudah harus kita bentuk. Ya, ndak bisa setelah besar. Saya kalau bukan hidayah Allah, saya nggak mungkin masuk Islam. Kenapa? Karena sejak kecil saya sudah dibentuk oleh ibu saya untuk mengimani Kristen sebagai agama saya. Begitu juga saya membentuk anak saya. Ibu pengen masuk surganya sendiri apa sama keluarga, Bu? Bener. Bener. Mau pengen apa pengen banget apa pengen biasa? Allah ngendika di dalam Quran surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman, orang yang beriman loh Bu, serta diikuti anak cucu mereka di dalam keimanannya. Apa janji Allah? Kami akan kumpulkan bersama anak cucu mereka. Dikumpulkan di mana, Bu? Di surga. Maka kekuatan iman keluarga ini bisa membuat keluarga ini reuni di surga. Dan itu tidak seperti bikin teh celup instan, tidak Ibu. Ya, tidak instan, tidak seperti bikin teh celup. Tapi ada proses untuk kekuatan iman tadi. Ada proses untuk membentuk keimanan tadi. Ya. Dan proses ini seringkali tidak diperhatikan. Sok ben cawes gede rak bocah ngerti dewe. Ini kesalahan fatal. Ini kesalahan fatal. Maka Luqmanul Hakim, ya,
Luqmanul Hakim itu memberi contoh, membentuk keimanan seorang anak mulai kecil. Di dalam Quran surat Luqman ayat 13, ya bunaya la tusrik billah, hei anakku jangan menyekutukan Allah. Ya, jangan menyekutukan Allah. Maka kita harus mendidiknya sejak kecil. Ya, Masya Allah, saya dapat pembelajaran dari pelajaran agamanya cucu saya. Bagaimana menanamkan keimanan kepada anak sejak kecil? Ya, lewat lagu. Ya, agamaku Islam, Islam agamaku, kalau bukan Islam bukan agamaku. Bayangkan kalau itu bocah-bocah bendino nyanyi kayak ngono, kira-kira mak jelep apa ndak, Bu? Insya Allah. Tapi hanya ketika di mulut tok, ndak sampai di sini. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no. Mong ketika TK dan TPA, apa yang terjadi? Lulus TK dan TPA, aku anak salah, tidak sholat, tidak ngaji, SMS-an, Facebookan, game online-an. DKI pemerintah kuota. Ada enggak yang putra-putranya atau cucu-cucu yang dapat kuota dari pemerintah? Ada kan? Dikasih berapa, Bu? Berapa giga? Ya. Kalau di sekolah saya itu katanya dapat 50.000, tapi ternyata isinya mau 10.000. Ya. Rong dinontek dinggopo? Game. Padahal tujuan pemerintah memberi adalah untuk pembelajaran. Ini tadi loh, karena aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Ini hanya ya di bibir saja. Tapi ketika ini kita sampaikan terus menerus anak soleh rajin sholat, rajin ngaji, anak soleh rajin sholat, rajin ngaji, ini disampaikan terus. Masyarakat yang terkecil dalam hal ini keluarga ini menyampaikan, maka ini akan menjadi kekuatan. Orang tua dihormati. Dek, tolong dong ibu dibelikan apa namanya rinso di depan. Sibuk mah, ini loh, lihatlah di daring, padahal dia lagi buka YouTube. Karena tidak makjleb. Cinta Islam sampai mati cah cilik. SMP, yayangku cintaku maihane, kola segalanya untukku. Islam yes, kafir no, cah cilik, cah gede. Islam no, kafir yes, tahun baru Masehi. Pacaran beda agama. Ah, Tuhan kita sama, kamu nyebutnya Allah, aku nyebutnya Tuhan Yesus, sama. Hanya beda sebutan. Tapi ketika itu makjleb, agamaku Islam, Islam agamaku, kalau bukan Islam bukan agamaku. Ya, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, kalau bukan Allah itu bukan Tuhan. Maka ketika yang non muslim bilang kamu nyebutnya Allah, aku nyebutnya Yesus, maka anak-anak Islam bisa bilang kalau bukan Allah itu bukan Tuhan. Disitulah kekuatan sebuah iman, Ibu.
Bayangkan kalau setiap keluarga Islam punya kekuatan iman seperti ini, mulai dari anak-anak cucunya. Maka tadi, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Ya, corona bisa saja azab dari Allah, bisa saja ujian dari Allah untuk menguji seberapa tingkat keimanan kita. Ketika kita mengatakan Allahu Somad, apakah betul Allah tempat bergantung segala sesuatu itu betul enggak? Ya. Tadi saya baru cerita sama Bu Harti. Ya. Saya ngisi pengajian, ibu-ibu bilang, "Oh, boleh enggak?" Ada yang bilang, "Bun, boleh enggak nyium?" Boleh. Saya bilang, "Bunda enggak takut kena corona?" Bilang, "Saya yakin kok pertolongan Allah, sebab janji Allah barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya." Saya bilang, "Kalau gitu boleh salaman, boleh ciuman." Kenapa nggak boleh salaman? Hadisnya jelas. Ketika dua orang muslim bersalaman, tapi dengan yang muhrimnya loh ya, salaman, apa yang terjadi ibu? Dosa berguguran. Saiki yen awake dhewe ra salaman rak numpuk dosa to. Kok manut karo menungso? Kan bisa disiasati, bar salaman nganggo hand sanitizer, bar salaman cuci tangan pakai sabun. Ayo kita berpikir pakai logika, kita pakai iman dan pakai logika kita. Jangan asal takut. Saya lebih takut pada Allah loh. Janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Kita wedine ro menungso ra entuk salaman, rado salaman. Ayo introspeksi diri Bu, ndang istighfar. Jangan ragam salaman dengan sesama muslim, sing bukan muhrim, yang sesama muhrimnya. Ayo istighfar. Karo menungso manut karo Allah. Hadis dari Rasulullah tendang, ayat Al-Quran tendang. Muslim itu sebuah bangunan Bu, saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dosane berguguran, awake dhewe ndongake kono ben entuk keberkahan, kono ndongake awake dhewe. Ini kekuatan Bu, kekuatan umat melalui kekuatan iman, percaya kepada Allah. Cara musuh menghancurkan kekuatan iman kita. Islam diperangi pakai bom, ora hancur-hancur. Tidak hancur. Di Palestina itu loh, terjadi peningkatan kelahiran. Bayangke, kok iso meteng ki sing ngetengi neng ndi? Wong perang. Gak habis Bu. Mereka tetap sholat, ya. Mereka tetap la ilaha illallah. Mereka berjuang untuk Islam. Mereka rela mati syahid. Tapi awake dhewe nang Indonesia ora diperangi, mong ora entuk salaman, kowe wedi salaman. Kita belum diperangi kayak Palestina loh Bu. JKE itu nganggo jilbab loh Bu. Kita ndak kayak saudara muslim kita di Rohingya loh Bu. Kita ndak disiksa seperti saudara muslim kita di Cina sana loh Bu. Kita bebas. Tapi kita hanya diperangi dengan yang jenenge COVID. Ini sudah bisa menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Piyeling sahadat. Ketika mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Rasulullah salaman iki lho Bu, salaman dosanya berguguran, ndongake
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling menguatkan. Tapi protokol kesehatan dilarang salaman. Manut. Pertanyaannya, di mana kekuatan iman itu? Saya nggak nyalahkan panjenengan loh ya. Ini kita untuk refleksi diri kita. Toh itu bisa disiasati toh. Yen awake dhewe wedi mbok menawa mau kancane bar ngene-ngene umbelen. Terus jak salaman. Kan sangu hand sanitizer, semproti tangannya. Jek durung mantep golek sabun, sabunan sing resik, nganggo sunlight, nganggo lifebuoy. Bar kuwi tangane disarungi. Apa yen jaga tenanan ben tetep iso salaman, pakai sarung tangan dong. Tetep iso salaman toh. Ukhuwah kita Ibu yang mulai renggang. Ini monggo saya mengajak, saya tidak melawan pemerintah Ibu. Oke, anjuran pemerintah seperti itu. Tapi kita sebagai umat Islam, ojo kayak gitu dulu, mentah-mentahan kayak gitu. Ayo kita diajari cerdas, ora entuk salaman. Ning aku dalam Islam ki sesama muslim ki saudara. Lah yen aku salaman iki ada salaman itu ternyata ada fungsinya. Yo dosane berguguran, yo saling mendoakan. Tak siasati aku nganggo hand sanitizer.